Oke, screen sudah terlihat. Udah terlihat screennya Bapak Ibu? Udah Pak, Oke, selamat datang, selamat malam dalam training Quantum Metal hari ini. Apa yang akan kita bahas pada training hari ini? Yang pertama, mindset. kita akan membahas tentang mindset sukses dengan QM Bapak Ibu. Karena segala sesuatu itu harus berawal dari pola pikir ya, dari mindset dulu. Kemudian kita akan bahas kembali, ya ini sudah pernah kita bahas, skill tentang menjawab pertanyaan. Ya, karena sekarang sudah banyak sekali peserta-peserta baru yang mungkin membutuhkan skill ini ya dalam menjawab pertanyaan ya. Karena belakangan ini mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama ya. Oke. Kemudian kita akan jelaskan kembali apakah beda QM dengan yang scam-scam yang di luar sana. Ini kita akan kupas kembali Bapak Ibu. Dan juga pertanyaan, ini benar nggak nih ada fisik emasnya? Nah, ini kira-kira poin-poin inilah yang akan kita kupas kembali pada hari ini Bapak Ibu. Oke, nah kita mulai dulu. Bapak Ibu semua, apakah kita pernah bertanya pada diri sendiri, seberapa layak kita untuk sukses? Nah, saya pengen dengar nih Bapak Ibu semua nih yang hadir hari ini, kalau kita tanya sama diri sendiri, layak nggak ya kita sukses? Boleh jawab? Layak dong. Iya, Ya, Layak ya? sangat layak. Harus Sangat layak. Nah, kalau kita bicara layak, kita harus temukan alasan-alasan yang kuat, Bapak Ibu. Kalau kita bicara layak, apa alasan yang kuat sehingga kita mengatakan kita layak nih? Ya, sungguh-sungguh. Boleh sharing saya, adakah kira-kira yang punya alasan yang kuat untuk menyatakan saya layak sukses nih? mau belajar dan terus berusaha, Pak. Belajar, terus usaha, terus eh, apa yang membuat kita layak nih, sukses nih? Mau Selain belajar sungguh-sungguh dan terus. fokus. Fokus itu caranya, caranya. Tapi kenapa kita memberi penilaian diri kita ini layak sukses nih? Penilaiannya. Ya, Hmm, Disiplin waktu dan mau bekerja keras. oke, banyak 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 jawaban ya, beda-beda kita beda-beda versi ya. Mungkin salah satunya Bapak Ibu menilai ya kita ini sama dengan orang-orang yang sudah sukses ya. Sama-sama makan nasi, sama-sama ciptaan Allah ya, sama-sama makhluk yang diciptakan sempurna, betul nggak? Orang yang sukses ya mungkin memang dia sudah lebih dulu menemukan jalannya. Ya, sementara kita sedang berproses ke sana. Tapi kita harus yakin dulu. Orang lain bisa, kita bisa nggak? bisa dong. Bisa. Harusnya bisa. Nah, caranya baru yang tadi teman-teman sebutkan, kita harus disiplin, komitmen, kita harus belajar ya. Oke. Nah, kita harus satu tanamkan mindset juga sama-sama di sini. Mencapai sukses itu sama dengan mencapai puncak. Betul nggak? Kan orang sering mengkaitkan di puncak kesuksesan. Jadi sukses itu artinya kita berjalannya itu nggak datar, Bapak Ibu. Ya, Kita mau capai puncak itu jalannya nggak datar. Kita mendaki, ya, barulah kita bisa sampai ke puncak. puncak. Nah, untuk mendaki ini kita butuh persiapan, ya. Nggak nggak bisa mendaki itu santai-santai, nggak bisa mendaki itu dengan energi dan semangat yang rendah, Bapak Ibu. Karena mendaki ini butuh tenaga lebih, kekuatan lebih. Kalau tenaganya nggak lebih, kita akan Mundur. terdorong mundur ke bawah. Betul nggak? Ya. Banyak orang mau sukses. Banyak orang mau sukses. Kalau ditanya mungkin semua bilang mau sukses. Tetapi seberapa sadarnya kita kalau sukses itu adalah menuju puncak. Yang mana kalau menuju puncak itu kita butuh kekuatan lebih untuk ke atas. Kita nggak bisa hanya nyantai. Kita nggak bisa dengan tenaga yang biasa-biasa aja. Tapi butuh tenaga yang lebih maksimal.
untuk capai ke atas Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Karena seringkali tanpa kita sadari, ibaratnya bawah sadar kita berpikir, santai aja bisa sukses. Enggak, Bapak Ibu. Santai itu enggak bisa sukses. Yang ada kalau santai kita jatuh ke bawah, turun lagi ke bawah, mundur lagi ke belakang. Jadi mau sukses, benar-benar mau sukses, siapkan energi yang lebih supaya kita bisa ke atas. Dan kita butuh kendaraan yang bagus. Ya, ibaratnya tentu berbeda ya. Orang yang hanya jalan kaki tanpa kendaraan dengan orang yang punya kendaraan yang bagus. Nah, hari ini Bapak Ibu udah punya kendaraan nggak untuk capai sukses ke atas? Sudah menemukan kendaraan apa belum? Sudah Pak di KM. Oke, yakinkah Bapak Ibu dengan KM Bapak Ibu bisa capai Yakin ke atas? sekali. Nah, Kalau jadi, PM ya, itu kan modalnya hutang boleh nggak? modalnya hutang nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting kita yakin dulu. Kalau orang punya keyakinan, ya dia berhutang itu sebenarnya selama hutangnya untuk bisnis, bukan hutang untuk konsumtif, itu boleh. Ya, untuk Tapi ikut kalau kita, ya, untuk ikut PM boleh nggak? ya kita hutang untuk bangun bisnis di KM boleh-boleh saja. Toh di KM tidak ada uang hilang Bapak Ibu. Ya, tetapi sekedar untuk kita bergabung supaya kita punya hak bisnis, ya sah-sah saja. Tetapi kita harus sadar bahwa kalau kita sudah berani berhutang, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab dengan hutang dan diri sendiri. Nah, yang sering problem itu kita berhutang, tapi setelah itu kita nggak tanggung jawab sama hutang dan diri kita. Nanti kita salahin hutangnya. Padahal tanggung jawab kita yang berkurang, Bapak Ibu. Oke, nah yang nggak boleh kan hutang yang harus bayar riba, ya harus bayar bunga. Tapi kalau sekedar dibantu oleh keluarga, oleh saudara, oke, saya bantu kamu untuk memulai sebuah bisnis, apakah itu di KM atau dimanapun, menurut saya itu sah-sah saja. Oke, nah jadi ingat kalau kita sudah benar-benar serius, kita harus keluarkan energi kita secara maksimal. Kita harus temukan kendaraan yang bagus. Nah, dalam hal ini kita udah nemukan sistem QM. Dan kalau kita ini yakin ini bisa, maka kita harus maksimalkan apapun yang kita mampu, Bapak Ibu. Ya, bukan mengeluarkan 1000 alasan. Ya, bukan mengatakan, oh modal saya nggak cukup. Ya, modal saya nggak ada. Saya nggak pandai bicara, saya nggak pandai presentasi. Nah, itu alasan yang keluar. Artinya Anda nggak benar-benar siap untuk sukses. Anda nggak mengeluarkan energi dan kapasitas yang kita punya, Bapak Ibu. Ya, padahal kalau kita lihat di luar sana, orang yang cacat pun itu bisa sukses. Apalagi kita yang istilahnya diciptakan sempurna, Bapak Ibu. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang kita harus punya. Oke, tentunya untuk mencapai ke atas juga kita butuh ilmu, butuh skill Bapak Ibu, butuh belajar. Ya, nggak bisa kita join terus nggak mau belajar, malas belajar, udah disediakan video YouTube-nya malas nonton, tapi mau sukses Bapak Ibu. Kira-kira bisa nggak nih orang sukses tapi dia nggak mau belajar? Iya, nggak bisa. Ya, nah ini sebenarnya hal-hal yang sepele yang kita sebenarnya sudah tahu, tapi seringkali kita nggak melakukan, Bapak Ibu. Dan kita butuh semangat, butuh skill, butuh semangat sebagai bahan bakar. Ada kendaraan nggak punya bahan bakarnya? Ya lemot, ya mogok di jalan, Bapak Ibu. Kalau mogok di jalan di tanjakan yang ada kita bisa mundur, apalagi remnya nggak pakem, ya. Nah, jadi tekadkan nih seberapa kuat semangat kita Bapak Ibu. Dan kita harus jelas nih, kita ke puncak mendaki ini tujuannya kemana?
targetnya apa yang mau kita capai. Nah, ini yang harus kita sadari juga. Kalau kita jalan, kita mendaki, harus ada target. Ya, apa yang mau dicapai? Apakah sekedar uang? Nah, atau lebih dari itu? Apakah kita pingin bantu banyak orang, pingin bermanfaat buat banyak orang, atau pingin mensejahterakan keluarga dan lain-lain? Nah, itu Bapak Ibu harus buat target Anda, Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu di sini membuat targetnya? Apakah sudah? Sudah, oke. Bagus kalau sudah buat di buku, Bapak Ibu catat, saya target 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saya kepingin ini. Nah, itu. Itulah jadikan itu awal niat dan doa kita Bapak Ibu. Ya, karena target tadi adalah niat dan doa ya. Nah, dan kita butuh alat bantu Bapak Ibu dalam mengerjakan sesuatu. Ya, bisa website, landing page, bisa brosur, bisa buku, dan lain-lain. Oke, jadi butuh alat bantu. Ya, dan kira-kira kita butuh petunjuk jalan nggak? Mentor kah, pembimbing kah? Butuh nggak Bapak Ibu? Sangat butuh, Pak. Sangat butuh. Oke, kenapa orang sekarang kan bilang, wah saya bisa belajar sendiri. Sekarang kan juga sudah banyak YouTube yang bisa tempat saya belajar. Ibarat dalam perjalanan, sekarang kan udah ada Google Map. Tanpa petunjuk jalan pun kita bisa sampai di tujuan. Betul nggak? Betul sih, ada betulnya. Tetapi apabila Bapak Ibu belum pernah mencapai ke sana, pergi di suatu tempat yang kita belum pernah pergi, akan lebih cepat, lebih aman ada yang pandu jalannya karena orang tadi sudah pernah ke sana, atau jalan hanya mengandalkan Google Map. Ada yang bantu. Enak, enak ikut yang sudah pernah jalan, Pak. Nah, tentunya lebih tepat ya adanya mentor dalam hal ini Bapak Ibu. Karena di perjalanan itu walaupun ada Google Map itu tidak sesempurna orang yang sudah berjalan. Karena di dalam perjalanan itu mungkin ada rintangan seperti lubang yang gede, ya kan? Sehingga kita nggak siap karena di Google Map-nya nggak ada penjelasan ini tiba-tiba ada lubang, ya kan? Atau jalan di sini agak jelek, kita harus ambil jalan alternatif, ya kan? Nah, sehingga ini akan lebih baik kita punya mentor ya. Nah, kebetulan di KM sudah ada mentor-mentor, sudah ada Puan Aida yang sudah sukses ya mencapai penghasilan miliaran dan kita tinggal follow Bapak Ibu, tinggal kita belajar sama-sama. Oke, jadi ini hal-hal yang penting kita persiapkan. Nah, pertanyaannya, persiapan itu ada dalam diri kita sendiri atau di luar diri kita? Yang harus kita persiapkan itu dalam diri kita atau di luar? Dalam diri kita, Pak, sendiri. Oke, nah ini harus disadari Bapak Ibu. Seringkali ya kita menyalahkan faktor luar. Seringkali kita menyalahkan faktor luar. Menyalahkan prospek yang tidak respon, menyalahkan teman yang susah dihubungin, menyalahkan ini belum ada MUI-nya di Indonesia, baru di luar negeri saja. Menyalahkan Bapepti-nya di Indonesia belum ada dan lain-lain Bapak Ibu. Ya. Seringkali kita tidak mempersiapkan diri tetapi mencari alasan dengan mencari-cari kekurangan. Ya. Padahal dalam kondisi yang masih belum sempurna sudah banyak orang yang bisa sukses. Apalagi kalau sudah sempurna. Tapi kalau orang yang menunda-nunda, nah kita sering tuh ketemu orang-orang yang menunda, ya, untuk mempersiapkan website juga menunda, untuk beli buku juga menunda, ya, menyiapkan brosur juga menunda, semuanya ditunda dengan bermacam-macam alasan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu beli buku saja nih, kita cerita beli buku aja yang cuma 50.000 nih.
untuk sebagai alat bantu. Beli buku aja kita nggak mau. Kira-kira pantas nggak kita sukses punya penghasilan miliaran, Bapak Ibu? Enggak pantas sama sekali, Pak. Nggak pantas sama sekali ya. Biasa dia Nah, mau modal. ya, artinya itulah persiapan ya. Persiapkan diri kita dengan baik, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk capai puncak tersebut? Boleh respon, Bapak Ibu. Tanyakan dalam diri sendiri. Saya nih udah mempersiapkan diri nggak nih untuk mau benar-benar mau sukses nih? Halo? Belum totalitas. Oke, nah kalau gitu tanyakan lagi kepada diri kita, kenapa belum totalitas? Apakah kita benar-benar serius mau sukses? Atau hanya sekedar di mulut doang? Ya kan? Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu. Ya, sukses itu sebenarnya tidak sulit kalau kita mau memperbaiki diri kita. Yang sulit itu memperbaiki diri sendiri nih. Banyak orang sekedar mau tapi tidak mau membenahi dirinya. Sehingga tanpa disadari. Nah, ini bicaranya tanpa disadari. Seringkali kita itu tanpa menyadari ya kita mengabaikan peluang yang besar. Kita cuek dengan peluang yang dahsyat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengevaluasi ya, mau mencerna kembali atau mau membandingkan peluang QM yang hari ini kita dapatkan itu sama nggak dengan peluang-peluang yang banyak bertebaran di luar sana? Atau peluang biasa-biasa aja ini atau memang peluang yang berbeda dan luar biasa? Bagaimana penilaian Bapak Ibu? Luar biasa, Pak. Ya, tidak ada di luar sana, betul nggak? Iya, Yang, Pak. yang hari ini bisa menyamai QM Bapak Ibu. Oke, nah, tapi kalaupun luar biasa kita bilang, kita nggak sungguh-sungguh mengambil ini. Hari ini mungkin yang hadir di sini ada yang udah umur 40, ada yang 50 bahkan lebih ya, ada yang umur 30 masih muda. Nah, yang masih muda bersyukurlah ya. Tapi yang umur 50-an pun ya, saya pun juga sudah umur 50-an Bapak Ibu. Seumur-umuran saya ikut-ikutan bisnis Bapak Ibu. Saya nggak pernah melihat yang peluang seperti ini. Bukan karena saya nggak pernah ngikut. Saya banyak ngikut yang lalu-lalu. Baik dari bisnis produknya, dari bisnis macam-macam lah. Dari bisnis konvensional pun, buka toko juga sudah pernah. Ya, jadi produser rekaman juga udah pernah. Jadi distributor pupuk pun sudah pernah. Ya, toko komputer pun sudah pernah Bapak Ibu. Bisnis online pun sudah pernah. Tapi nggak pernah ketemu yang seperti QM ini. Yang sedahsyat ini. Nah, dari situlah kita berbicara ini nggak boleh disia-siakan. Ya, harus maksimalkan energi untuk capai puncak kalau memang mau. Ya, nah disinilah. Apakah Bapak Ibu berjalan sendiri atau perlu bantuan mentor? Sekali lagi pertanyaannya. Perlu bantuan mentor, Pak. Perlu mentor. Oke, karena itu kita maksimalkan ikut training terus Bapak Ibu, maksimalkan bertanya Bapak Ibu, belajar ya. Jangan malu bertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang rugi ya. Karena pada saat Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu nggak bayar di sini ya, para mentor, para senior yang di atas ya. Bukan cuma saya, banyak ya yang bersedia membantu berbagi informasi secara cuma-cuma, secara sukarela Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita sendiri yang malu bertanya, siapa yang rugi? Ya kan? Kita sendiri yang rugi Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya. Kejar terus, maksimalkan terus sampai kita benar-benar paham. Yang belum mengerti tanyakan saja. Ya, saya dulu waktu baru bergabung juga itu Puan Aida saya repotkan hampir setiap hari, bahkan mungkin sehari bisa 3 kali saya tanya, saya telepon, saya WA, apa yang saya tidak paham, saya screenshot, saya tanya balik sampai saya benar-benar paham.
Harus seperti itu. Ya. Karena itu hak kita untuk sukses, hak kita untuk dapat informasi, Bapak Ibu. Ya, dan si orang yang mengajak kita memang harus membimbing kita. Kalaupun dia ndak pandai, belum mampu, maka atasnya lagi siap membantu kita. Nah, inilah manfaatkan momen ini, Bapak Ibu. Nah, bisnis kita ini ada jaringannya, walaupun dia tidak sama dengan multi level yang selama ini kita kenal, ya, tetapi tetap ada jaringan bisnis, Bapak Ibu. Membangun jaringan bisnis itu adalah ibarat kita membangun partner bisnis. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita bukan bicara cari downline, ya, tapi kita mencari partner kerja, rekan bisnis, ya, teman, rekan bisnis. Ini berbeda dengan sekedar downline, Bapak Ibu. Kalau kita bicara rekan, pada saat kita berbicara dengan calon nasabah kita, yang kita sebut sekarang partner bisnis, kita nggak usah sebut downline. Kita bicara partner bisnis, artinya sejajar dong. Ya, ayo kita berpartner nih. Artinya kita itu sejajar, kita itu sebanding, berpartner, menjadi satu tim. Pada saat Bapak Ibu mengajak orang berpartner, Bapak Ibu nyari partner yang seriuskah? Atau partner yang asal-asalan? Serius, Pak. Ya, kita berharap kita dapat partner yang serius. Kita memilih partner yang mau semangat, betul nggak? Kita pilih partner yang mau bekerja keras. Kita pilih partner yang mau belajar. Itu yang harapan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga sudah melakukan apa yang kita inginkan? Kita ingin partner yang semangat, kita ingin rekan kerja yang mau bekerja keras bersama-sama, yang mau belajar. Tapi pertanyaannya, diri kita sendiri sudah melakukan hal itu apa belum? Halo? Belum. Nah, Pak. nah, ini yang lucu, ya kan? Di sini sudah mulai tidak sinkron, tidak nyambung. Kita mau partner kita kerja keras, kita mau partner kita semangat, tapi kitanya belum mau melakukan. Padahal kita yang mengajak, Bapak Ibu. Harusnya kita memberi contoh. Ayo semangat. Nah, sebelum kita ayo semangat ke partner kita tunjukkan dulu dong kita juga semangat. Ayo ikut training. Kita pun harus belajar dan ikut training, ya kan? Jangan cuma suruh partnernya ikut training, kitanya nggak hadir di training. Nah, ini nggak nyambung, ya kan? Nah, ayo kita beli buku. Loh, kita suruh downline, kita tim kita, partner kita beli buku, kitanya nggak beli buku. Artinya tidak sesuai, Bapak Ibu. Kalau kita mencari partner, kita cari partner yang terbaik, harapan kita, maka kita pun lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini kunci utamanya, Bapak Ibu, karena seringkali kita perhatikan problem terbesar itu ada pada diri kita sendiri, ya, bukan kepada sisi luarnya. Ya, jadi kadang-kadang sering itu ada yang curhat. Waduh, tim saya nggak semangat, tim saya malas, susah nak aja untuk training, susah untuk follow up. Ya, kenapa? Karena mungkin kitanya belum memberi contoh. Kita berharap orang serius, kitanya belum serius. Nah, ini yang harus kita koreksi, Bapak Ibu. Nah, membangun tim, mengajak orang satu, itu ibaratnya kita bangun cabang toko kita. Ibaratnya nih kita punya toko nih, ya kita punya toko satu di Jakarta, kita pengen bangun cabang di Surabaya, pengen bangun cabang di Bandung, pengen bangun cabang di Sumatera, di Medan, dan lain-lain. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bangun toko, butuh dipersiapkan nggak toko itu? Halo?
Kalau kita bangun cabang toko itu apakah bisa berjalan dengan sendirinya atau butuh persiapan? Butuh persiapan, Pak. Siapan. Itu persiapan. Nah, coba kita pikirkan nih, saya mau bangun bisnis nih di KM, mau bangun cabang nih. Kalau cabang toko aja butuh persiapan, persiapan modal, persiapan stok barangnya. Jadi modal lebih banyak, stok barang lebih banyak. Dan kita nggak mungkin jaga sendiri 10 toko itu, betul nggak? Iya, benar, Pak. Artinya apa? Kita harus latih juga orang yang bekerja sama dengan kita dalam mengurus cabang itu. Supaya dia benar-benar mengerti, dia tahu kemana dia nak beli barang, dia tahu harga berapa dia nak jual, dia tahu bagaimana melayani konsumennya, dan semuanya harus kita duplikasi, kita ajarkan. Wajib nggak itu kita ajarkan? Wajib. Cabang kita. Wajib, kalau enggak toko kita bangkrut, tidak menghasilkan. Ya. Nah, alhamdulillahnya di KM Bapak Ibu, Anda bangun cabang, Anda nggak keluar modal Bapak Ibu. Kita nggak keluar modal bangun cabang. Kalau bangun toko, itu resiko lagi. Keluar modal lagi, keluar stok barang lagi. Kalau dibangun cabang di KM, tidak keluar modal. Tetapi kita harus duplikasi ilmu, duplikasi informasi. Wajib hukumnya. Kenapa? Kalau cabang kita tidak untung, partner kita yang kita ajak tadi tidak untung, apakah kita dapat keuntungan? Boleh Ya. respon. Bisa, Ya. Pak. Bisa, asal cabangnya banyak. Tapi cabangnya nggak untung, Bapak. Kalau semua nggak untung. Nggak bisa Pak, kalau nggak ada profit nggak untung. Ya, Bapak bangun sebanyak-banyaknya cabang, terus Bapak tinggal. Sehingga mereka bingung harus ngapain. Kalau Dan gitu mereka nggak untung. tidak menghasilkan. Mereka tidak untung. Nah, lantas kalau mereka tidak untung, apakah kita untung? Tidak Pak. Pasti tidak. Ya kan? Mungkin satu kali dapat bonus. Ya nggak? Tapi itu pun kadang-kadang cuma register doang, terus dia nggak melakukan transaksi. Kenapa? Karena dia bingung harus ngapain. Banyak di antara kita sudah presentasi, udah ngajak teman, ngajak orang jadi partner. Setelah orang itu register, kita tidak follow up. Jadi banyak tuh yang udah register nggak melakukan transaksi. Nah, kenapa mereka tidak melakukan transaksi? Mungkin kita butuh bimbingan kita lebih banyak, butuh info, butuh pendekatan, butuh menjelaskan manfaat-manfaatnya lebih banyak, begitu. Butuh ngajak mereka ke training. Nah, di sini kita butuh pendekatan, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kita harus paham, kita baru berhak dapat keuntungan apabila partner kita untung duluan. Artinya apa? Kita harus sukseskan orang yang kita ajak. Barulah kita menjadi sukses, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus pegang prinsip ini. Bukan sekedar closing tinggal. Kalau kita mau sukses, maka cabangnya harus sukses dulu. Partnernya harus kita sukseskan dulu. Kalau partnernya sukses, otomatis kita kedorong sukses nggak? Karena penghasilan kita juga berdasarkan daripada omset tim kita, betul nggak? Halo, Iya. setujukah ini? Setuju. Nah, Betul, Pak. jadi kita harus niat nih dari sekarang. Oke, saya cari partner yang serius. Partner ini baru akan serius kalau saya juga serius. Partner ini akan belajar kalau saya juga akan belajar. Partner ini akan semangat kalau saya juga semangat. Dan saya harus bantu partner saya supaya dia juga sukses. Karena kalau saya nggak bantu dia sukses, saya nggak bisa sukses. Ini rumus dalam bisnis di KM, Bapak Ibu. Buat tim Anda sukses, baru Anda sukses. Setuju? Setuju. Pak. Setuju ya? Setuju. Oke. Jadi luangkan waktu untuk memberi edukasi tim,
dan lain-lain. Ya, coba dicek lagi di daftar-daftar yang sudah register, mana teman-teman yang udah register tapi belum berbuat apa-apa. Nah, dekati lagi, tanyakan lagi apa yang bisa kita bantu, apa yang belum jelas, apa yang perlu kita jelaskan, Bapak Ibu. Ya, semua alat bantu, semua penjelasan video sudah ada tersedia lengkap. Tapi Bapak Ibu, kita sendiri harus belajar. Ya, walaupun ada video tinggal share aja, jangan share video kalau kita sendiri belum nonton video itu dan kita belum paham. Kita harus paham dulu apa yang kita share. Kita harus nonton dulu apa yang ada dalam video ini, kita paham dulu baru kita share Bergabung lah. supaya nyambung Bapak Ibu. Nah, ini poin yang penting. Sederhana sebenarnya eh, untuk sukses di QM ini Bapak Ibu, kita benarkan dulu prinsip-prinsipnya. Ya, minggu depan kita akan bahas jalan yang mudah, sederhana untuk capai kebebasan finansial bersama QM. Ya, itu akan kita kupas step by step-nya juga. Oke. Nah, dari saya yang pertama itu tentang mindset-nya dulu kita udah bahas. Sekarang kita lanjut topik berikutnya, kita belajar satu skill, keterampilan kita dalam menjawab pertanyaan. Baik pertanyaan prospek kita, orang baru maupun orang yang sudah bergabung. Untuk di sini kita butuh keterampilan Bapak Ibu, salah satu adalah keterampilan menjawab pertanyaan. Ya, cara menjawab itu lebih penting dari jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu harus ingat satu prinsip. Cara menjawab itu lebih penting dari jawabannya. Walaupun jawaban Anda benar, tapi caranya salah, hasilnya salah Bapak Ibu. Nanti kita contohkan. Jawabannya sudah benar, benar menurut Anda karena Anda sudah paham. Tapi belum tentu benar menurut lawan bicara, belum tentu benar menurut orang yang bertanya, ya, karena mereka belum paham. Sehingga bisa terjadi perdebatan. Nah, jadi di sini apabila cara jawabnya salah, hasilnya salah, walaupun yang kita sampaikan benar. Nah, ini mungkin Bapak Ibu agak bingung, tapi mari kita akan sampai penjelasannya ke sini. Nah, kira-kira boleh contoh nih, pertanyaan apa yang sering Anda dapatkan di lapangan, Bapak Ibu sering cerita ke teman-teman, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit Bapak Ibu jawab. Nah, kira-kira apa aja? Boleh sharing ke saya sekarang. 1, 2 orang, 3 orang boleh. Open mic dulu. Pertanyaan Pak. apa saja? Real tawaruk, Pak. Tentang tawaruk. Oke, Iya. apa lagi? Agak sulit jelaskan soalnya. Agak sulit jelasin. Oke, nggak masalah. Ada lagi yang lain? Pak, ada yang bertanya bagaimana nanti kalau perusahaannya kolaps itu terus yang ditanyakan. Oke, nah gimana kalau perusahaannya collab? Nah, itu kan pertanyaan yang dari satu sisi di luar kapasitas kita menjawab karena kita bukan pemilik perusahaan juga, betul nggak? Betul, Pak. Tetapi harusnya kita punya cara untuk menjawab. Oke, nanti kita bahas lagi. Ada yang lain? Saya Pak, Ya. kalau misalkan ambil emasnya gimana? Kan itu cuma ada di Indonesia gitu ya. Oke, ngambil emasnya gimana nih? Kan saya mau ambil emasnya, bisa nggak? Nah, itu. Oke, itu contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita akan lanjut nih. Banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang berat Bapak Ibu. Ya, mari kita bahas dulu ya sebelum itu. Rumus yang pertama yang harus Bapak Ibu gunakan adalah jawab pertanyaan dengan pertanyaan dulu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Bapak Ibu. Nah, ini rumus yang pertama. Jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Loh, gimana nih maksudnya? Nah, nanti kita jelaskan. Yang kedua, kita harus selalu berbicara dari sisi kepentingan si prospek. Kita berbicara, kita di pihak dia. Kita jangan memposisikan diri berlawanan dengan dia, tetapi kita ada di pihak dia. Nah, jadi orang yang bertanya itu nyaman Bapak Ibu. Karena kita berada di pihak dia. Nah, oke. Jadi hindari debat. Dan kita harus paham dulu kenapa kita harus nanya balik. Karena orang tidak akan mendebat dirinya sendiri.
Nah, seperti apa kita nanya balik itu? Jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Mari kita lihat. Mungkin pertanyaannya, apakah ada OJK-nya? Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu langsung jawab, oh tidak perlu OJK, karena ini Bapepti. Jawaban kita benar, betul nggak? Tetapi karena kita udah tahu aturannya. Tapi bagi orang yang nanya ini, dia belum tahu aturannya. Begitu kita bilang nggak perlu OJK, dia akan debat sama kita. Begitu terjadi debat, kita udah kalah itu. Kadang-kadang kita pun terpancing untuk menjawab, membuktikan kita benar. Tapi walaupun membuktikan kita benar dengan cara debat, itu udah salah. Oke, kalau kita ditanya ada OJK, jawab balik dengan pertanyaan. Oke, Bapak, menurut Bapak apakah ini perlu OJK? Nah, kita tanya balik. Oh, perlu dong, kata dia. Kira-kira Bapak udah baca belum peraturannya? Nah, saat kita tanya begitu, prospeknya bingung lagi. Bapak udah bisa nggak? Udah baca atau bisa tunjukkan nggak aturan OJK tentang jual beli emas ini? Nah, kalau dia bilang, oh saya belum tahu, makanya saya tanya. Oke, kalau gitu izinkan saya tunjukkan buktinya. Izinkan saya tunjukkan aturannya. Nah, Bapak Ibu yang sudah sering pernah ngikut, udah tahu tuh, kita langsung buka aja web Bapepti. Jadi kita nggak berdebat, kita tunjukkan aja datanya Bapak Ibu, kita jawab dengan data. Ya, aturan Bapepti tentang emas digital. Nah, kita klik itu. Nah, kita klik di sini. Nah, kita jelaskan nih poin-poin yang mana yang penting Bapak Ibu. Nah, di sini saya nggak jelaskan lagi poinnya ya, karena Bapak Ibu udah paham. Yang belum pernah buka ini silakan dibuka, tanya di Google. Ya, di sini OJK menyatakan bahwasa dia sudah menyerahkan perizinan ini kepada pihak Bapepti. Ya, jadi bukan berarti nggak perlu OJK, tetapi OJK itu sudah menyerahkan ini kepada Bapepti. Karena ini bukan investasi, karena ini tidak mengelola dana, ya, ini tidak menagih cicilan, ini hanya murni jual beli emas. Oke, nah kita nggak ada tagihan-tagihan cicilan Bapak Ibu, wajib cicil segala macam. Karena itu sistem ini sudah diserahkan oleh Bapepti. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh baca lanjutannya ke bawah semua tentang jaminan emas 10 kilo, tentang modal awal 100 miliar. Kemudian kita boleh bukakan lagi siaran pers Bapepti. Nah, kita lihatkan lagi siaran pers. Ajak sama-sama prospek kita membaca Bapak Ibu. Bahwasa di sini ternyata Kemendak menjamin perdagangan emas fisik ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kok bisa menjamin? Nah, barulah kita tunjukkan baca lebih lengkap. Tapi hari ini saya kasih sepenggal-sepenggal aja karena saya bahas cara menjawabnya, bukan jawabannya. Oke. Jadi kalau ditanya ada izin OJK, kita minta balik supaya kita paham apakah memang si penanya tadi paham atau memang kita butuh informasi dan tanpa memberikan perdebatan Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah kasih begini, dia udah baca, maka insya Allah dia bisa menerima. Oke, ini yang pertama. Oke, nah, apakah benar nih ada fisiknya nih? Nah, oke, yang pertama kita harus jelaskan untuk pembuktian fisik, ya, fisik ini bisa diambil nggak? Jawabannya bisa. Untuk fisik GSA. Fisik GSA bisa diambil. Tapi saat ini memang yang di Malaysia dulu. Indonesia gimana? Indonesia, kita harus tunggu Bapepti-nya Bapak Ibu. Ya bukan tidak bisa. Tapi buktinya kira-kira ada nggak? Nah Bapak Ibu tunjukkanlah bukti yang dokumen bahwa KM sudah serahkan stok emas di PT Brankas. Ya kan? Nah, tapi kalau kita tanya GCA, bisa nggak? Saya udah ambil uang terus saya ambil fisik emasnya.
Nah, tanya balik. Nah, di sini harus tanya balik. Bapak Ibu udah pernah nggak ke Pegadaian? Oke, sistem gadai. Kita ambil uang, tentu masnya kita titip atau boleh kita bawa pulang? Hanya tengokin, minta uang, terus masnya bawa pulang lagi atau masnya dititip? Boleh Masnya respon? dititip, Pak. Masnya dititip. Artinya sistem ini sama, bukan dada emasnya, tapi karena kita ambil uang, emasnya ya kita titip. Tapi suatu hari bisa nggak kita ambil? Iya bisa. Bahkan di sini tidak ada tagihan cicilan, tidak perlu ditebus. Nah, kita kasih pembanding Bapak Ibu. Mana yang lebih enak? Uang bawa, emas sama-sama titip, tapi kita nggak ada tagihan cicilan, nggak perlu tebus. Nanti harga emas naik pun, nggak perlu ditebus nih kalau mau jual. Langsung jual saja. Langsung perintah jual saja. Maka sistem kita akan jualkan ke market, otomatis uangnya dapat dan uang yang sudah kita ambil langsung dikembalikan dari penjualan emas tersebut dan kelebihan untungnya itu punya kita. Dengan konsep ini tanpa harus tebus, ini juga sudah membuktikan fisik emasnya benar-benar ada nggak, Bapak Ibu? Suatu hari harga emas naik nih, kita bilang jual tanpa harus tebus. Itu membuktikan emas fisiknya memang ada nggak dipegang oleh perusahaan? Ya, Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Kalau emas fisik nih nggak ada, bagaimana perusahaan mau jual tuh barang? Bagaimana perusahaan dapat uang untuk bayar kita keuntungan kita? Betul nggak? Nah, Bapak Ibu nanya balik ke nasabah kita tadi. Kalau fisiknya nggak ada, pada saat kita perintah jual, kita mau ambil keuntungannya, apakah perusahaan bisa bayar kita? Biar sih nasabah mikir dulu nih. Kita nggak perlu tebus. Sama sekali. 1 rupiah pun nggak perlu tebus Bapak Ibu. Apakah kalau fisiknya tidak ada, perusahaan mampu bayar? Mampu bayar Tidak, nggak Pak. nih? Hah? Tidak. Nah. Nggak bisa bayar. Kita tidak harus jawab, oh ada fisik. Ya, jangan jawab langsung. Lemparkan pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Jadi si prospek mikir dulu dia. Pada saat prospek mikir terus prospek kita menjawab, maka artinya dia sudah paham. Dia sudah menerima informasi itu dengan baik di pikiran bawah sadarnya. Akan terekam dalam memorinya Bapak Ibu. Berbeda caranya dengan kita ngomong sendiri. Ya, tanpa melempar pertanyaan, kita ngomong sendiri, belum tentu saat itu dia fokus menerima informasi itu. Nah, itu salah satu bukti fisik. Demikian juga GAE 10. GAE 10 kita kan enggak ambil tuh fisiknya. Ya namanya kita dibantu modal 9 kali lebih banyak. Masa kita mau ngambil 10 kali lipat itu? Ya kan? Modal kita 1 dibantu 9. Terus kita udah dapat 10, udah dikasih sertifikat nih sebagai bukti. Tapi ada yang bilang, saya mau ambil barangnya 10 unit ini. Bisa nggak? Ya, logikanya ya nggak masuk. Tapi karena kita salah informasi, orang bisa aja berpikir, oh, kenapa saya nggak bisa ambil fisiknya? Kan dibantu modalnya. Ya, di mana-mana, tentu kalau barang kita ada pinjaman, kalau mau ngambil fisiknya kan harus dibayar dulu. Tapi perusahaan di sini, dia tidak menagih. Ya, nanti kita sudah jual, harga emas naik, kita jual, barulah kita dapatkan keuntungannya. Jadi bukan fisiknya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi tapi pada saat kita jual, serentak orang jual Bapak Ibu. Serentak orang jual, di harga naik. Ya. 100% pun orang jual. Perusahaan mampu bayar nggak?
Saat harga Mampu. naik, kita jual nih serentak. Perusahaan Mampu, mampu bayar mampu. nggak? Kalau nggak ada fisiknya nggak bisa, Pak. Kalau Nggak nggak ada mampu. fisiknya pasti nggak mampu. Nggak usah berkali-kali ya. 1-2 kali aja perusahaan sudah bangkrut, Bapak Ibu. Sementara kalau kita lihat, nah tunjukkan lagi ke nasabah kita, ke prospek kita, market emas nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini market emas. Ya, kalau orang beli di sini, tiba-tiba orang jual. Ya, kita lihat berapa nih. Nah, dia beli di sini, dia jual di sini nih. Kenaikan 20% Bapak Ibu. Artinya modal 100 juta harus dibayar kembali 300 juta karena untungnya 200 juta, 20% kalau GAI 10 kali 10, betul nggak? Mampu nggak perusahaan membayar itu kalau tidak ada fisiknya? Enggak. Satu Tidak. kali aja kena, 1 kali transaksi begini aja udah bangkrut Bapak Ibu. Salah. Ya kan? Tapi karena memang bukti fisik itu ada, fisik itu memang dijual di market sesuai harga di market saat itu, harga market dunia, maka dapat uang. Perusahaan dapat uang, barulah pinjaman tadi dikembalikan, keuntungannya dikasih ke kita Bapak Ibu. Jadi keuntungannya aja kita bisa dapat 200% di sini. Dan ini sudah terjadi berkali-kali. Sudah terjadi bukan 1 kali, tapi berkali-kali orang beli sini jual lagi di sini. Untung lagi sekian persen. Ya, dalam 1 tahun aja berkali-kali, bukan 1 kali 2 kali, 13% kali 10. Ya, nanti udah pada turun, orang beli lagi nih. Turun beli, orang turun beli. Begitu naik serentak orang jual semua. Boleh nggak semua orang jual langsung di sistem QM? Boleh. Boleh. Maka dia bilang, oh nggak boleh semua langsung jual, antri satu-satu dulu ya. Nah, di QM nggak ada sistem begitu. Semua orang boleh serentak jual Bapak Ibu. 100% mau jual silakan. Karena memang ada emasnya 100%. Tidak ada kendala Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah data sudah membuktikan berkali-kali orang beli jual, 100% beli, 100% jual, dan tetap bisa terbayarkan. Artinya ini membuktikan ada phishing nggak? Ada, Pak. Betul. Tidak. Tapi kadang-kadang masih ada yang ngeyel. Bukan saya nggak pegang fisiknya. Betul nggak? Ya kalau mau pegang GSA. Silakan beli GSA, Bapak Ibu minta dikirim ke alamat rumah, itu bisa. Nah di Indonesia kita tinggal nunggu izinnya. Tapi kalau nggak sabar juga, saya mau sekarang juga. Boleh hubungin saya, boleh hubungin upline Anda, transfer GSA-nya, senilai harga emas antam kita kirimkan emas antamnya ke rumah. Boleh seperti itu. Silakan transfer GSA-nya. Kan GSA-nya yang mau ditarik emas fisiknya kan. Nah, jadi ada biaya cetak tuh. Berapa nilai harga emas antam hari ini? Misalnya 1.050.000 ya transfer 1.050.000 ditambah ongkos kirim kita transferkan ongkos kirimnya. Untuk pembuktian fisik itu pasti ada. Tapi kalau pengen harus nanti dari antam yang ngirim atau dari QM yang ngirim, ya kita harus ikuti aturannya. Saya tunggu Bapepti-nya clear, insya Allah 1 atau 2 minggu ini kita udah dapat kabar baik dari Pak William, nggak lama lagi. Nah, barulah nanti proses ke antamnya dilanjutkan, karena itu tinggal harus bikin menu untuk withdraw fisik ya, harus bikin menu yang untuk withdraw fisik. Nah ini, jadi kalau kita masih ngeyel juga, saya mau pegang, nah tanyakan dulu, apakah Bapak Ibu ada simpan uang di bank atau tidak? Tanya balik nih. Ada simpan uang di bank atau tidak? Tentu boleh dibilang hari ini sebagian besar orang ada simpan uang di bank, betul nggak? Walaupun tidak semua ya, karena ternyata masih banyak loh orang yang nggak punya rekening bank Bapak Ibu. Ya, tapi sebagian besar kalau di kota punya rekening bank. Bapak Ibu boleh tanya balik, apakah di bank itu uang kita 100% fisik?
Pak Ibu boleh jawab? Tidak 100%, Pak. Tidak 100%. Berapa persen? Kalau 10. itu saya tidak tahu, Pak. 15. Ya, tidak sampai 10% Bapak Ibu. Tidak sampai 10%. 90%-nya adalah angin. Kalau Bapak Ibu ingat minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu saya ada kirim video penjelasan tentang reverse bank, tentang reverse money di bank. Ya, makanya uang itu Bapak Ibu. Kalau di bank itu 30% saja masyarakat mau tarik serentak. 30% saja. Bank tutup hari itu juga. Iya, Pak. Pasti, Pak. 30% saja nasabah mau tarik uang. Hari itu juga bank itu tutup. Bapak Ibu nggak percaya, tanya ke banknya langsung. Ya, langsung nanya ke bank. 30% saja seluruh nasabahnya tarik uang serentak, maka dia tutup hari itu juga karena nggak ada duitnya. Tidak ada fisiknya sebanyak 30%. Makanya LPS itu yang katanya lembaga penjamin itu hanya berani jamin 2 miliar. Walaupun Bapak Ibu taruh 100 miliar Bapak Ibu, LPS hanya berani jamin 2 miliar. Kenapa LPS yang katanya hero, pahlawan yang berani menjamin hanya berani 2 miliar, padahal uang orang bisa lebih 100 miliar. Kenapa nggak berani jamin semuanya? Karena memang nggak ada duitnya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sebagai bahan pengetahuan. Kalau suatu hari ketemu yang ngeyel, tanyakan balik sejauh mana pengetahuan dia tentang uangnya yang di bank. Karena dia ngotot nanya fisik, sementara kita udah buktikan fisik ada, padahal dia simpan uang di bank itu tidak ada fisik. Nah, itu cara Bapak Ibu menyadarkan prospek-prospek yang sering tidak menyadari. Oke, kita balik dulu ke PowerPoint, kita slow-slow aja ya. Jadi kalau bicara fisik tuh banyak cara jawabannya. Yang pertama tadi kita sudah bisa tunjukkan bahwa fisiknya ada di Brink, fisiknya di Indonesia ada di PT Brankas. Pak William udah pernah nunjukkan itu fisik ya, cuma sekarang kita belum edar fisik itu sampai Bapeti kita keluar. Nanti kalau Bapeti keluar, Bapak Ibu boleh tunjukkan kemana-mana. Terus kita juga fisik itu diawasi oleh lembaga syariah dunia, Bapak Ibu ya. Dan tadi kita udah jelaskan, walaupun kita tidak tebus ya GCA-nya, tetap kita bisa tarik uangnya ya. Nah, termasuk juga GIA. Walaupun serentak orang nak jual, tetap kita bisa terima uangnya, keuntungannya. Oke. Nah, itu. Jadi kalau untuk menjawab fisik banyak cara. Ya, banyak cara Bapak Ibu. Bukan satu cara aja. Banyak cara untuk membuktikan adanya fisik. Nah, jadi ini penjelasan ini sekalian juga tambahan pengetahuan buat Bapak Ibu semua yang masih belum. Sekaligus nanti bisa menjawab. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya juga. Kenapa QM mau beri bantuan modal sampai 10 kali dan sampai 15 kali Bapak Ibu? Oh, untungnya buat QM. Nah, ini juga sering ditanyakan nih. Selama ini kan orang merasa mana ada orang yang mau membantu cuma-cuma. Yes, ini tidak bantu cuma-cuma, tapi win-win solution. Yang pertama, QM kenapa mau bantu modal? Harus paham dulu, QM itu kan distributor. Distributor emas yang menjual emas. Dia tentunya mau jualannya banyak, laku, laris, betul nggak? Dengan sistem memberi bantuan modal 10 kali, yang beri bantuan itu sebenarnya Bullion Bank, ya, dengan difasilitasi oleh QM, bukan uang QM ya Bapak Ibu, tapi uangnya Bullion Bank, ya seperti kita dapat bantuan bank lah waktu beli rumah. Cuman di sini kita nggak perlu capek-capek lagi ngurus surat-surat ini, syarat-syarat ini, semua sudah dijamin oleh QM. Ya, yang kasih uang adalah Bullion Bank. Otomatis
omset pembelian kita jadi 10 kali lebih banyak. Dan saat nanti GAE 15 keluar, omset daripada QM 15 kali lebih banyak. Jadi kita beli emas lebih banyak dengan modal yang cuma 1. Tapi kita beli emasnya jadi 10. Kira-kira omset perusahaan naik, untuk perusahaan juga naik nggak Bapak Ibu? Naik, Pak. Naik, Pak. Perusahaan untung nggak beri bantuan? Untung, juga, Pak. Pak. Nah, kitanya untung nggak nih dapat bantuan? Untung, Ya, Pak. Nah, sama-sama untung. Inilah bisnis Bapak Ibu. Sekaligus QM itu memberikan nilai tambah Bapak Ibu. Nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pesaingnya sampai detik ini. Buat kita sebagai pelanggannya, sebagai nasabahnya. Sekarang ini Bapak Ibu udah tahu beli emas di QM dapat 10 kali lipat. Apakah mau beli emas di toko biasa sekarang? Nggak mau. Lebih bagus beli di dapat bantuan 10 kali, betul nggak? Betul. Nah, karena kita udah tahu ini menguntungkan. Nah, itulah nilai tambah Bapak Ibu. Sebuah bisnis itu pasti ada pesaing. Kalau QM hanya sekedar jual emas seperti di toko, ngapain kita belanja di situ? Maukah Bapak Ibu beli di QM kalau hanya seperti di toko? Nggak mau. Nggak mau, Pak. Rasanya sama saja kalau begitu. Sama saja, betul nggak? Malah lebih rugi kena ongkos kirim. Ya kan? Nah, tapi dengan ada nilai tambah yang menguntungkan buat kita dan menguntungkan juga buat perusahaan. Disinilah kelebihannya. Nah, jadi nilai tambah itu perlu. Sebuah perusahaan itu baru bisa sukses dan berjaya apabila dia punya nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Nah, ini yang QM memiliki ini Bapak Ibu. Ya, jadi GAE 10, GAE 15 itu dibuat sebagai fasilitas supaya kita juga diuntungkan. Supaya kita juga untung lebih banyak. Perusahaan untung lebih banyak, kita pun juga untung lebih banyak. Nah, ini dia. Kita jawab tentang mengapa perusahaan mau beri bantuan ya. Bantuan permodalan. Nah, ada lagi pertanyaan, apakah GCA masih bisa untung jangka panjang? Karena ada manajemen fee 3,5% setiap tahun. Kalau kita simpan 10 tahun berarti 3,5% setiap tahun kali 10. Yes, jadi 35%. Masih untung nggak? Nah, kita lihat kan tabel Bapak Ibu. Gold price, data, semuanya jawab, usahakan by data, terus lemparkan pertanyaan. Kita kasih tunjuk nih, data ini 1 tahun 12%. Sementara beban kita hanya 3,5% dari uang yang kita bawa, yang 85%, bukan dari emas. Sementara kalau kenaikan 12%, untung nggak? Kalau bebannya hanya 3,5%. Untung. Masih ada untung, Pak. Masih banyak. Cara jawabnya ingat Bapak Ibu, tanyakan balik supaya prospeknya jawab. Oh ya, untung dong. Nah, itu yang saya maksud, skill menjawab pertanyaan. Kalau orang nanya, apa masih bisa untung? Saya jawab langsung. Kalau saya jawab langsung, oh pasti untung dong. Harga emas kan naiknya sekian. Nggak bisa Bapak Ibu, orang nggak percaya. Walaupun jawaban kita benar. Nah, skillnya tadi, kita tunjukkan data, terus kita tanya balik. Menurut Bapak atau Ibu yang bertanya, kalau bebannya hanya 3,5%, sementara kenaikan market 12,9%, apakah kita masih untung? Nah, kita lempar pertanyaan supaya dia pikirkan dan dia jawab. Nah, kalau dia bilang, ya untung dong kalau gitu. Nah, itu udah terjawab, dijawab sendiri oleh si penanya. Dan dia tidak akan membantah ucapannya sendiri. Betul nggak? Betul. Tapi kalau kita bilang pasti untung, oh masih ada potensi dia debat. Nah, kita lihat kan bagaimana kalau 20 tahun kita simpan. Makin lama makin bagus nggak? Nah, mari kita lihat. 857%. Berapa rata-rata per tahun? Bagi 20 berarti 40% per tahun. Sementara bebannya 3,5% per tahun. Kira-kira lebih untung mana? Nyimpan jangka pendek atau jangka panjang?
Panjang, jangka panjang. Nah, tapi bukan kita yang jawab. Lemparkan pertanyaan supaya si prospek jawab, Bapak Ibu. Kalau dia masih bingung belum jawab, ulang pertanyaan itu, jelaskan balik karena belum mengerti. Kita pingin jawabannya untuk memastikan si prospek kita itu sudah mengerti, Bapak Ibu. Masuk barusan Bapak Ibu bantu jawab karena Bapak Ibu sudah ngerti. Oke, nah ini cara skill kita menjawab pertanyaan itu yang Bapak Ibu nanti harus praktekkan. Apa nih resikonya nih di QM? Nah, kita jelaskan. Kira-kira kalau Bapak Ibu beli emas di toko, resikonya apa? Curi Karena Pak kita, Masnya. ya, Potong administrasi. Masnya dicuri. ada resiko emas dicuri, betul nggak? Terus ada biaya administrasi. Kalau harga turun, ya dijual rugi, betul nggak? Betul. Itulah risikonya. Sama di QM kita juga emasnya jual emas sama. Risikonya kurang lebih sama, tetapi lebih sedikit. Kenapa? Kita ada tempat penyimpanan yang diasuransikan sehingga tidak ada risiko emas kita hilang atau kececer. Tidak ada risiko emas kita dicuri. Ya. Oke. Kalau perlu tanyakan balik, kalau Bapak Ibu punya emas 10 kilo, aman nggak nyimpan di rumah? Tidak aman. Khawatir, Pak. Pasti dia bilang, wah nggak aman dong. Nah di sini Bapak Ibu mau taruh 100 kilo pun, 100% diasuransikan di Lloyd London. Nah lebih milih dapat tempat penyimpanan yang aman, gratis, dan diasuransikan atau mau simpan di rumah? Nah itu kita boleh tanya, lempar pertanyaan balik Bapak Ibu. Oke, dan kemudian kita harus jelaskan risiko daripada GAE 10. Ya, karena risiko GAE 10 itu di luar sana kan tidak ada. Risiko GAE 10 ya kita harus gunakan uang dingin. Kenapa harus uang dingin? Karena pada saat kita beli bisa jadi harga emasnya turun dulu. Ingat di sini naik dikali 10, turun juga dikali 10. Ya. Jadi bisa untung 200% juga bisa minus. Tapi yang menariknya di sini walaupun nilainya lagi minus, uang kita nggak hilang. Karena emas fisiknya ada. Selama harga emas fisiknya tidak jadi 0 rupiah, maka uangnya nggak hilang. Cuman pada saat harga turun Bapak Ibu nggak bisa jual Bapak Ibu. Nah, jadi makanya itu kita bilang harus gunakan uang dingin. Kalau di market kita beli, terus turun 10%, itu sudah sama dengan turunnya 100%, karena 10% kali 10. Sehingga kita nggak bisa jual saat itu. Tapi tidak ada risiko uang hilang. Risikonya adalah menunggu harga emas itu naik kembali. Ya. Nah itulah risikonya yang terbesar. Kalau Bapak Ibu nggak siap dengan risiko itu, jangan beli GAE. Kalau nggak siap menunggu risiko, wah saya mungkin butuh uangnya 3 bulan lagi nih, atau bulan depan nih, jangan beli GAE Bapak Ibu. Itu spekulasi namanya. Tapi kalau misalnya, oh ini uang bebas, 2 tahun ke depan pun saya nggak pakai, saya hanya simpan aja. Ya udah jadikan GAE kali 10. Nah itu risiko ya. Oke, nah tadi apakah syariah? Nah, kita nanya balik, kira-kira siapa yang lebih ahli, siapa yang lebih berwenang menentukan suatu sistem itu syariah atau tidak? Ya kan? Nah, kita nanya balik, oh ada yang bilang ulama, ada yang bilang MUI kalau di Indonesia, ya kan? MUI kan juga ulama ya. Ada yang lembaga syariah yang lebih tahu akan menjawab, ya kan? Di MUI kan juga ada DSN namanya Dewan Syariah Nasional. Itulah yang menentukan. Oke, jadi kita tanya balik. Setelah itu kita jawab. Kalau dia ada jawab, oh lembaga syariah. Nah, baru kita tunjukkan nih sertifikat kita sudah AUFI
Ada Tawafuk yang mengeluarkan sertifikat. Tawafuk itu berpusat di Dubai, Aufi berpusat di Bahrain, Rakabah berpusat di Amerika. Dan di situ adalah ulama-ulama yang profesor-profesor ahli syariah semua. Mereka yang mengeluarkan sertifikat. Kalau mereka sudah mengeluarkan sertifikat syariah, kira-kira ini syariah apa tidak? Syariah. Ya, karena sudah ulama yang ahlinya dunia. Nah, pertanyaan yang tadi tentang tawaruk Bapak Ibu. Ternyata tidak semua orang, walaupun kita Muslim, tidak semua orang benar-benar mengerti apa itu sistem tawaruk, betul nggak? Nah, di saat Bapak Ibu tidak mengerti, Bapak Ibu juga nggak perlu sok tahu, nggak perlu seolah-olah ngerti. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu Bapak Ibu. Tawaruk ini apa? Nah, saya nggak ngerti tawaruk, tapi saya percaya dengan lembaga dunia yang sudah mengeluarkan sertifikat. Jawab apa adanya, boleh nggak? Boleh kan? Daripada Bapak Ibu jawab menimbulkan perdebatan. Tinggal nanya balik. Kalau sudah ahlinya dunia mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Dunia loh ini ya, bukan perusahaan syariah perorangan ya. Bukan lokal ya, tapi kelasnya internasional, global, yang mengeluarkan sertifikat dan mereka mengawasi, mereka mengaudit. Kira-kira ini udah oke belum? Oke. Nah, tapi ada orang yang masih ngotot. Oh, saya nggak percaya hanya sertifikat. Boleh nggak orang itu ngotot? Boleh-boleh aja. Hak dia, betul nggak? Nah, dia tidak mau menerima hanya pernyataan sertifikat. Kalau gitu kita ajak dia membandingkan. Oke, kalau begitu mari kita pelajari. Apa sistem syariah yang Bapak Ibu percaya? Yang sudah ada di Indonesia? Tanya balik dulu. Oh, ada bank syariah? Ada pegadaian syariah? Bahkan asuransi pun ada yang syariah sekarang, betul nggak? Ya. Nah, kita nanya balik. Oke, kita ambil contoh. Bank syariah atau gadai syariah yang sudah dapat sertifikat syariah. Apakah ada tagih cicilan? Ada. Betul? Apakah mereka melelang kalau kita nggak mampu cicil? Lelang. Yes. Itu pun syariah, betul nggak? Betul. Kira-kira nih, secara logika saja, secara bodoh saja, anggaplah kita nggak ngerti ilmu apapun, tapi kita berpikir dengan pikiran saja. Mana yang lebih syariah? Perusahaan yang tidak tagih cicilan sama sekali dan tidak melakukan jual paksa, tidak melelang barang orang. Mana yang kira-kira yang lebih syariah dibandingkan dengan yang melelang dan menagih cicilan? Kira-kira jawabannya yang mana? Halo? Boleh respon Bapak Ibu? Yang tidak menagih. Yang tidak menagih, yang tidak melelang. Ya. Betul nggak? Artinya orang biasa pun, orang awam pun yang tidak ahli dengan ilmu-ilmu fikih dan lain-lain pun bisa menjawab ini, betul nggak? Jadi kita nggak usah terpancing kalau kita memang tidak mengerti dengan ilmu ini. Tapi kalaupun masih ada ngel, oh saya ini, dia ada tuh nanti Bapak Ibu akan ketemu. Saya ini sarjana ilmu ekonomi syariah, dia bilang. Saya ini lulusan S2 ilmu ekonomi syariah. Dan menurut saya, dia akan bilang begitu. Ini enggak syariah, karena masyarakat saya nggak bisa pegang. Bapak Ibu akan ketemu yang begitu. Bikin bingung nggak tuh? Gimana jawabnya kalau ada orang yang menunjukkan saya ini
sarjana nih ilmu syariah. Sementara kita bukan siapa-siapa. Bagaimana Bapak Ibu jawabnya? Bingung? Menyerah? Tanyakan langsung ke Aufi, Pak. Nah, yang pertama kita bisa suruh tanyakan ke Aufi. Kita boleh tunjukkan juga ada link daripada ini. Ntar saya coba cari linknya ya. Kime ya, Quantum Metal. Di sini ada link Bapak Ibu. Kalau orang sudah meninggikan dirinya Bapak Ibu, kita nggak boleh bantah, kita nggak boleh lawan, nggak boleh debat. Kita tinggal bilang begini, Bapak, saya tidak mengerti, saya tidak ahli, tidak secanggih Bapak gitu loh. Ya, tetapi kira-kira nih di sini sudah ada juga orang-orang ahli syariah yang gelarnya PhD, profesor. Ya, yang menyatakan ini syariah. Jadi selain di Aufi, kita itu di internal perusahaan Quantum Metal ini ada profesor-profesor yang ahli ilmu ekonomi syariah juga, tapi kelasnya dunia, profesor, ya. Ini PhD Islamic Law from University of Wales MBA, in Economic and Comparative Religion from McGill University in Canada, ya kan? Ini tinggal baca atau ditranslate dah. Nah, kira-kira nih, mungkin kalau ilmu Bapak lebih hebat dari orang ini, nah Bapak bisalah menanyakan dengan orang ini. Nah, ini salah satu jurus. Ini juga orang kedua, juga PhD, juga profesor. Ya, 25 tahun pengalamannya, bukan baru lulus. Ya, biasanya yang sering ngaku-ngaku saya sarjana itu baru lulus itu. Ya kan? Nah, ini dari 25 tahun ya. Ini profesor di bidang Islamic Economics from Syariah College ya, Al-Imam Islamic University di Riyadh. Riyadh Bapak Ibu. Nah, ini orang-orang yang juga bekerja di Aufi Bapak Ibu. Nah, jadi silakan chat mereka. Nah itu kira-kira cara-cara menjawab ya Bapak Ibu ya. Setelah kita jawab, setelah gini nanti akan ketemu tuh problem-problemnya. Nah, apakah aman jangka panjang? Kalau dia tanya begitu, kita minta balik pertanyaan. Menurut pengalaman Bapak yang bertanya, kira-kira yang bisa aman dan jangka panjang yang seperti apa? Kita ingin samakan mindset dulu Bapak Ibu, supaya kita jawabnya sesuai dengan pikiran dia. Kan ada orang yang punya pengalaman, saya udah kapok ya ikut bisnis ini dan itu kemarin-kemarin ternyata scam, nggak aman. Yang ini kira-kira gimana? Aman enggak? Bisa jangka panjang enggak? Nah, kita tanya balik Bapak Ibu. Barulah kita jawab seperti apa yang jangka panjang. Ya kan? Nah, kadang-kadang orang itu kalau ditanya balik dia pun bingung Bapak Ibu. Ya. Nah, pada saat dia bingung, oke, kita kasih jawaban, ya kan? Dan seperti apa perusahaan yang amanah dan dipercaya, minta dia jawab dulu. Supaya kita kasih pembanding nanti. Supaya dia bisa menilai ini aman jangka panjang atau tidak. Nah, setelah kita nanya, kita kasih sedikit jawaban. Yang lama itu kira-kira programnya kayak mana? Oh, yang lama itu dia kasih 1% per hari atau 1% per bulan, tidak masalah. Nah, kita nanya, persentase itu beban atau tidak? Kalau 1% per bulan, setahun udah 12%. Itu beban atau tidak? Oh iya, beban. Nah, bagaimana kalau sistem kita tidak ada beban? Karena QM tidak memberikan profit 1 rupiah pun. Tapi profit didapat karena memang harga emas yang kita beli naik. Kalau nggak beli emas ya nggak nikmati untung. Tapi kalau kita beli emas harganya naik, kita dapat untung. Dan untungnya bisa 10 kali karena kita dapat bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Kalau tidak ada beban, kira-kira perusahaan bisa jangka panjang nggak? Nah,
Terus kita boleh tunjukkan Nasdaq, ya. Terus kita boleh tunjukkan jaminan emas yang diawasi oleh lembaga syariah dan negara. Oke. Apakah scam nggak nih kayak yang lain-lain? Tanya balik, seperti apa yang scam? Pengalaman Bapak. Tanyain dulu Bapak Ibu. Jangan langsung jawab, oh nggak scam nih, nggak bakalan scam. Nah, timbul debat. Kita harus hindari debat. Ya, tanya scam apa tidak, maka tanya dulu balik pengalaman Bapak Ibu yang scam kayak mana. Kita catat semuanya, kita gali sampai habis. Nggak ada lagi, dia bilang ada lagi. Kalau ada lagi catat lagi. Ada lagi? Oh, nggak ada, udah cukup. Kalau saya bisa jawab semuanya ini dan kita nilai sama-sama, nah barulah kita jawab. Kira-kira konsep yang scam itu bagaimana? Menjanjikan profit tetap, ya, fix setiap hari sekian persen atau setiap bulan sekian persen secara rutin. Semakin banyak pesertanya, kalau dia kasih janji profit, semakin besar nggak bebannya? Yes. Nah, kita nanya balik ke dia. Oke, kalau sama. Nah, ciri-ciri perusahaan scam biasanya itu perusahaan yang baru berdiri langsung menghimpun dana masyarakat. Nah, celakanya masyarakat kita ini semangat kalau lihat perusahaan baru. Karena dia merasa, oh baru kita langsung join di awal kita untung. Artinya kalau dia sudah berpikir seperti itu, dia udah tahu ini scam. Kenapa? Di awal yang untung, yang belakang korban. Betul. Iya kan? Ya. Nah, itulah ciri-ciri perusahaan yang scam. Sementara kita boleh tunjukkan Quantum Metal udah 10 tahun dan di awal tidak mengimpun uang masyarakat sampai detik ini. Dan jual beli pun ke publik baru dibuka setelah 7 tahun. Nah, perusahaan scam tidak ada satupun lembaga negara, lembaga besar seperti bank yang mau bekerja sama dengan dia. Makanya dia cari masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti. Nah, itu ciri-ciri perusahaan scam. Nah, apakah di QM seperti ini? Nah, kita tunjukkan. Nah, apakah transaksi perusahaan scam tersebut ada tercatat di bursa supaya bisa diaudit oleh lembaga syariah dan lembaga negara? Ada nggak kira-kira? Satu aja yang scam itu ternyata dia diaudit juga dan tercatat di bursa. Apakah ada? Pernah Bapak Ibu temukan? Belum. Nggak ada. Di Indonesia pun kita tercatat di bursa CDX. Ya, ini segera nih minggu ini insya Allah sudah tercatat Bapak Ibu. Apakah ada perusahaan scam diaudit oleh lembaga syariah? Nah, seperti Tawafuk, ya, Aufi, Rakabah yang sudah mengeluarkan sertifikat. Semua transaksinya tercatat dan diaudit. Kita tanya balik. Jadi si penanya akan mikir, ya nggak ada. Oke, nah kalau ini ada, bagaimana menurut Anda? Apakah sama? Nah, kita tanya dulu, apakah sama? Kira dia akan jawab sama apa tidak? Tidak sama. Ya, tidak sama Bapak Ibu. Yang scam Apakah- jago copywriting, Pak. Yang scam jago iming-iming copywriting segala macam, betul nggak? Nah, kita nggak perlu berbicara seperti itu, kita menunjukkan bukti aja. Apakah perusahaan scam produknya dibeli rutin oleh bank? Nah, kita tunjukkan bukti bank yang belanja. Apakah perusahaan scam dipercaya oleh bank terbesar dunia? Tunjukkan bukti di YouTube, ada dokumentasi kerjasamanya. Apakah perusahaan scam bekerja sama dengan BUMN di sebuah negara? Nah, tunjukkan bukti. Arano Tekun memang orang bisa ambil emas di sana dan Pegadaian itu pergi ke sana, ke Malaysia, ke Arano Tekun, tanyakan langsung boleh. Ya, kasih bukti. Apakah banyak ini pertanyaan yang bisa kita balikkan gitu ya? Apakah ada perusahaan scam yang menjadi distributor resmi daripada perusahaan emas milik negara? Permin. Kalau nggak percaya silakan buka websitenya Permin. Ya. Nah ini. Apakah ada perusahaan scam yang sudah masuk di websitenya Nasdaq? Apa artinya kalau kita sudah di Nasdaq berarti perusahaan kita udah go public. Kira-kira perusahaan yang go public umurnya panjang atau pendek?
Umurnya pasti Umur panjang. panjang. Nah, ini Besra, perusahaan tambang emas di Australia Barat, juga menyatakan di sini Quantum Metal itu adalah shareholdernya, pemegang sahamnya, ya. Kemudian didukung juga oleh Yahoo Finance, Quantum Metal udah menjadi pemegang saham yang terbesar, didukung juga oleh berita Bloomberg ya dengan modal 300 juta dolar untuk pendanaan untuk membuka areal baru. Ya, Bloomberg, Yahoo Finance itu berita ekonomi dunia Bapak Ibu. Adakah perusahaan scam dibahas oleh Bloomberg dan Pasti Yahoo tidak Finance? ada. Sama sekali tidak pernah ada. Nah, apakah perusahaan scam 10 tahun? 7 tahun pertama berurusan dengan perusahaan besar, baru 2019 baru setelah itu berurusan dengan publik. Nggak ada juga Bapak Ibu. Nah, artinya itulah contoh cara kita menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, contoh. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan step by step. Jawablah simpel teorinya, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ya, tujuannya menghindari debat, selalu berada di sisi si penanya. Oke. Nah, sekarang kita sedikit berbicara nih alat bantu marketing kita Bapak Ibu. Alat bantu marketing ini penting nggak? Nah, simpel sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama, Angel Group sudah menyediakan buku untuk membantu. Seberapa? Kenapa buku? Nah, itu. Yang pertama, bisnis ini harus diduplikasikan. Diduplikasikan ilmunya, diduplikasikan presentasinya, dan lain-lain. Tidak semua orang punya laptop. Oke. Tidak semua orang punya tablet. Kalau presentasi pakai HP, kita bilang, oh HP kan semua orang boleh sekarang punya. Tapi kadang-kadang terlalu kecil. Problem juga. Kalau ada 5 orang, Bapak Ibu nunjukin HP, kayaknya susah untuk ngelihat. Maka paling mudah pakai buku. Karena pertama, buku murah. Kalau harus nyediain laptop, wah, enggak semua orang bisa beli. Ya kan? Untuk join aja udah utang mungkin. Harus beli laptop pula, susah. Tapi beli buku 50.000 masih oke nggak? Ya, Oke, Pak. masih oke Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa presentasi. Supaya kita bisa tunjukin. Nah, penting sekali buku. Bapak Ibu nggak punya laptop nggak apa-apa, nggak punya tablet nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, kalau memang mau sukses di sini, harus punya buku Bapak Ibu. Kalau nggak mampu pun beli buku, bicaralah sama upline Anda. Bicaralah sama orang yang mengajak Anda. Pinjamin Anda buku dulu. Kalau memang nggak mampu. Yang penting Anda harus punya buku untuk bisa menjelaskan. Yang mau beli buku, hubungin admin Angel Group. Ya, kita udah sering share di grup. Nah, nomor teleponnya, kalau nggak tahu minta lagi di grup atau sama orang tim Anda, partner bisnis Anda. Oke. Kalau bisa punya brosur Bapak Ibu, karena brosur juga murah. Setelah kita cerita presentasi, tinggalkan sehelai brosur. Brosur ini bukan untuk dibagi-bagi di jalan ya. Hanya dikasih buat orang yang sudah kita ceritakan supaya apa? Dia bawa pulang, supaya di rumah dia nanti lihat brosur dia ingat lagi apa cerita tadi. Karena seringkali kalau tanpa brosur setelah kita pisah dia lupa Bapak Ibu. Dia lupa. Jadi brosur ini kita titip supaya dia ingat, supaya nanti dia juga akan cerita ke rumah, ke keluarganya. Ya kan? Dan untuk lebih advance-nya, kalau Bapak Ibu bisa punya website landing page, jauh lebih bagus Bapak Ibu. Kenapa? Sekarang membangun bisnis bisa internasional, bisa menjangkau, nggak usahlah internasional, kita bicara Indonesia dulu,
Misalnya kita ada di Pulau Jawa, kita mau punya teman di Pulau Sumatera. Bisa kita dengan WhatsApp, bisa kita dengan gunakan landing page untuk menjelaskan Bapak Ibu. Penting nggak nih landing page? Ini Pak. Nah, kita tinggal bagikan link kita supaya teman kita yang jauh bisa baca untuk informasi awal. Kalau punya YouTube channel lebih baik lagi, ya. Dan desain konten kita pun sudah sediakan, Bapak Ibu tinggal pakai, ya. Nah, ada Zoom meeting seperti sekarang, boleh gunakan, undang mereka, atau Bapak Ibu sendiri bisa melakukan Zoom meeting. Kadang-kadang teman kita tadi tuh, dia diajak ke Zoom rame-rame gini, dia masih malu, masih sungkan. Karena minatnya belum terbangun. Kita privat Zoom sama dia. Jadi Bapak Ibu harus pandai gunakan alat Zoom ini. Bukan sebagai peserta saja, tapi sebagai pemberi materi. Bisa share screen dan lain-lain. Nah, ini saya kasih contoh web landing page. Ya, bagi yang mau nanti bisa buat, ya, murah kok. Tidak perlu bayar mahal-mahal. Mana ya? Bentar. Nah, ini contoh website landing page ya. Ya. Langsung tingkatkan aset dan kekayaan dengan emas, aman, legal, syariah. Singkat, padat, tidak perlu menjelaskan lengkap Bapak Ibu. Satu video pun ini hanya 2 menit, ya. Nah, penjelasan saja sedikit, dapatkan bantuan pembiayaan permodalan, beli emas fisik 10 kali lebih besar. Miliki tabungan emas tanpa harus punya uang lebih. Nah, orang jadi tanda tanya, gimana caranya, ya kan? Nah, kasih sedikit cuplikan nih syarat pers Bapepti, bahwasa ini legal, ya, sudah sistem yang resmi, dinyatakan aman, mudah. Nah, selanjutnya hubungin kita, hubungin kami. Nah, nanti di website ini tercantum nomor WhatsApp Bapak Ibu sendiri. Jadi orang klik terhubung langsung ke nomor WhatsApp Bapak Ibu, dia akan nanya, gimana nih penjelasannya? Nah, baru Bapak Ibu bagikan lagi video BOP. Bapak Ibu jelaskan dulu lewat telepon, kalau dia udah nanya, ya kalau dia udah nanya jelaskan sekilas, untuk lengkapnya silakan tonton video ini. Orang yang udah nanya berarti udah ada minat, betul nggak? Nah, nanti dia nanya lagi, kita follow up. Mau nggak ikut seminarnya, ikut trainingnya, supaya kamu bisa dapat pendalaman setelah dia nonton video. Oh, mau. Nah, gitu kan. Kamu register dulu ya. Nah, kasih link register Anda Bapak Ibu. Baru libatkan dia dalam training Bapak Ibu. Supaya dia bisa belajar lebih banyak. Nah, ikut training follow up lagi Bapak Ibu. Kasihkan lagi video cara beli GSA, cara beli GAI. Jadi step by step informasi itu kita berikan. Jangan langsung di awal kita bombardir dengan terlalu banyak info. Orang justru kebanjiran info, orang malas sudah. Bangun minat satu-satu dulu. Nah, website ini tujuannya hanya untuk bangun minat, membangun rasa ingin tahu. Gak menjelaskan secara detail. Sedikit saja informasinya. Tujuannya cuma satu, bangun minat supaya dia hubungin kita. Itulah tujuan website ini didesain Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu boleh posting nanti di sosial media Anda, di status WA Anda. Nah, ini kita udah sediakan nih. Ya, untuk status Bapak Ibu bisa pilih desain-desain yang sudah ada di sini. Ada ratusan desain Bapak Ibu, tinggal pilih hari ini mau share yang mana ya. Nah, share ini satu, lampirkan link website Anda Bapak Ibu. Share ini lampirkan link website Anda. Nah, ini pun desain-desain ini akan kita tambah nanti pelan-pelan. Tapi dari 200 ini Bapak Ibu pakai 1212 ulang-ulang aja selama 1 tahun pun nggak masalah. Lampirkan website. Itulah gunanya kita sudah sediakan nih alat bantu. Bapak Ibu nggak pandai desain tinggal pakai aja. Ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu ada ide, saya mau nih kata-katanya kayak gini, boleh nggak? Tolong bantu desainkan. Boleh Bapak Ibu tinggal share di grup, minta kasih kata-katanya, minta didesainkan. Saya akan bantu desainkan. Bapak Ibu boleh kasih ide kata-katanya.
Jadi kita bisa punya banyak desain untuk pasang status baik di WhatsApp maupun di sosial media Bapak Ibu. Nah, ini alat-alat bantu yang Bapak Ibu harus punya ya. Jadi kita harus punya buku, punya brosur boleh dicetak sama-sama nanti, punya website landing page, punya YouTube channel sendiri, kalau bisa buat sendiri sangat bagus, kalau enggak gunakan video yang ada saja. Desain konten udah ada, sebaiknya yang belum pandai Zoom meeting belajar, gampang kok caranya ya, semudah menggunakan WhatsApp saja. Jadi semuanya bisa Bapak Ibu. Yang belum pesan buku, saran saya silakan pesan buku. Oke, lalu bikin target action plan. Apa rencana yang Bapak Ibu harus lakukan? Ya, berapa penghasilan yang mau dicapai dicatat. Berapa orang yang akan kita infokan tentang QM ini setiap hari? Apakah 3 orang, 5 orang setiap hari, ya kan? Baik itu jarak jauh apapun ataupun jarak dekat, silakan Bapak Ibu gunakan. Buat rencana dan lain-lain. Karena tanpa rencana Bapak Ibu nggak akan maju Bapak Ibu. Tanpa buat rencana Bapak Ibu nggak akan maju. Saya mau Zoom setiap hari 1 kali atau 2 hari sekali, terserah. Atau 2 kali sehari, silakan. Ya buatlah rencana. Oke.